semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesa Rahmatul Ufi dari UPJJ Semarang dengan NIM 858534176. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan tugas pertama praktikum IPA SD. Selamat menonton. Hai guys, di sini aku mau melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri di antaranya: pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan dengan bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Yang kedua, bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan dan kemudian dipilah. Yang ketiga, perlu makanan. Semua makhluk hidup perlu makan untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Yang keempat, tumbuh. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan, bisa dilihat dari bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat. Dan yang terakhir, berkembang. Semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Yang pertama, pohon bidara. Pohon bidara ini dikenal dengan sangat tahan banting dan mampu tumbuh subur di daerah kering dengan paparan sinar matahari utuh. Pohon bidara tumbuh secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, pohon belimbing. Pohon ini memiliki daun hijau, bunga, dan buah. Ia tumbuh tinggi dan berkembang biak melalui biji dan cangkok. Yang ketiga, padi. Tanaman rumput semusim dengan akar serabut, batang berwas-was berongga jerami, dan daun memanjang sejajar. Yang keempat, cabai. Tanaman ini memiliki perakaran tunggang yang kuat, berkayu, daun tunggal dengan ujung runcing, memiliki bunga tunggal di ketiak daun. Dan yang terakhir, pohon pisang. Pohon ini memiliki batang lurus, daun besar, dan berbuah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas dari rimpang akar. Yang pertama, ikan. Ikan hidup di air dan bergerak dengan berenang menggunakan sirip dan ekor. Yang kedua, kucing. Kucing suka berlari, melompat, dan bermain. Yang ketiga, burung. Burung bergerak dengan terbang mengenakan sayap. Yang keempat, monyet. Monyet biasanya melompat, memanjat, dan berjalan. Monyet juga bernafas menggunakan paru-paru. Dan yang terakhir, ayam. Ayam bisa bergerak dengan berjalan dan berlari. Ayam juga bernafas menggunakan paru-paru. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup pada putri malu. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada buku, ada penggaris, dan handphone untuk stopwatch nanti. Gerak pada tumbuhan putri malu ada dua jenis, yaitu seismonasti dan niktinasi. Seismonasti itu seperti gerak sentuhan, getaran, rangsangan yang terjadi pada tumbuhan. Contohnya kalau dipegang secara halus, kasar, dan sedang. Sekarang kita praktekkan rangsangan yang terjadi secara halus. Praktek pakai sentuhan secara lembut. Sentuhan secara lembut pada putri malu mengakibatkan mengatupnya sedikit. Terus kita praktekkan secara sedang. Sentuhan pada putri malu yang disentuh dengan sedang mengatup secara agak cepat sedikit dan sempurna. Sentuhan secara cepat, putri malu akan merespon langsung mengatup sempurna dengan cepat. Terima kasih. Oke, sekarang pakai praktik destinasi. Dilihat secara penerangan cahaya. Yang A cahayanya terang, yang B cahayanya gelap. Kita atur pakai stopwatch 30 menit. 30 menit. Mulai.
Oke, 30 menit sudah selesai. Mari kita lihat reaksinya. Ini yang A tetap masih seperti semula karena masih terpapar sinar matahari dengan bagus. Yang B di waktu 30 menit tidak terlalu mengatup sempurna, tapi kalau ditutup di ruangan yang gelap responnya mengatup. Oke. Ini pertumbuhan biji kecambah di hari kedua. Ada 1 senti lebih 1. Nah, itu tadi video tentang penjelasan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Semoga dari video ini kita bisa lebih belajar lagi tentang kehidupan di sekitar kita. Dan see you, bye-bye. Terima kasih.